Akhirnya saya dapetin satu ayat bahwa saya sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah di dunia. Yang satu melanggar perjanjian dengan Allah. Yang ketiga adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Oke, yang pertama, yang ketiga saya nggak masuk mudah-mudahan. Tapi yang kedua, apa yang kedua? Memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan. Kalau ada orang yang sakit hati karena kita, tes, putus. Satu lagi sakit hati karena kita, tes, putus. Sakit hati lagi sebelah sini, tes, putus. Ibarat lampu, putus, 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 putus. Apa yang terjadi? Gelap. Itulah yang terjadi pada diri saya. 21 miliar pada saat itu. Waktu itu saya bertanya, sebenarnya di mana sih rezeki itu dititip? Kalau jerapah ditanya, "Hei jerapah, di mana Allah titip rezeki kamu?" Jerapah langsung jawab, "Tuh di pucuk pohon," kata jerapah. Kalau ditanya ke monyet, "Hei monyet, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Monyet langsung jawab, "Tuh di pohon pisang." Ketika ditanya kepada ikan, "Hei ikan, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Ikan langsung jawab, "Tuh di terumbu karang." Tapi uniknya ketika saya tanya manusia, teman-teman saya ini ketika saya tanya pertanyaan yang sama, itu banyak yang jawabannya beda-beda. Sementara jerapah itu dari jerapah Asia, Afrika, Australia sama jawabannya. Kata jerapah, "Tuh di pucuk pohon." Tapi manusia, di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Di mana, Pak? Di mana-mana, saking di mana-mananya nggak jelas. Lari sana nggak dapet, lari sana. Di mana-mana luas sekali. Di mana lagi? Ya. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia, untuk kita ini? Ya, di mana? Di bumi. Lah ini sekarang di bumi kenapa kok ya nggak dapet ayo? Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Ya, akhirnya setelah saya renungkan, karena saya waktu itu minus 21 miliar, jadi ya lagi galau gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya dapatkan satu jawaban. Ternyata rezeki Allah dititip untuk manusia di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Allah nggak kasih rezeki kita berdasarkan jam kerja. Ada orang yang kerjanya 12 jam. Ada orang yang kerjanya 10 jam. Ada orang yang kerjanya cuma 2 jam satu hari. Kira-kira yang mana yang lebih banyak duitnya? Nggak bisa ditentukan. Ada orang yang 2 jam gajinya lebih banyak daripada yang kerjanya 12 jam, betul? Allah nggak kasih gaji itu berdasarkan usia. Ada anak kecil usianya masih 7 tahun, 8 tahun, ternyata pas masuk TV langsung rezekinya besar, banyak. Allah nggak titip rezeki berdasarkan ijazah. Ada orang yang S1, S3 ternyata kalah sama orang yang nggak punya ijazah, betul? Nah terus kemudian sebenarnya tuh Allah titip rezeki di mana? Nah ini yang pulang dari sini insya Allah. Setelah ini Bapak Ibu akhirnya udah nggak mau kerja lagi. Karena udah tahu rahasianya. Rahasianya ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena, coba diulangi, kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena. Kalau kita bikin orang lain bahagia, langsung dapat rezeki. Halo, percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya nih.
Setelah ini Pak, saya pakai prinsip ini udah nggak kerja lagi saya. Kerjaan saya memuliakan dan membahagiakan orang lain. Lah sekarang saya kerjaannya ngapain nih di depan ini Bapak Ibu? Ya, muliakan dan bahagiakan orang lain. Selesai, saya nggak kerja, ngapain kerja, capek. Kalau muliakan dan bahagiakan orang lain, insya Allah kita happy. Sekarang pertanyaannya, ada nggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohonnya? Ada. Ada nggak monyet menghancurkan pohon pisangnya? Ada nggak ikan menghancurkan terumbu karangnya? Nggak ada. Karena mereka cerdas. Ada nggak manusia yang menyakiti perasaan orang lain? Wow, kenceng amat. Banyak. Lah itu persoalannya. Rezeki kita ini selama ini kenapa kok nggak ngalir deras ya Allah? Karena masih adanya orang yang sakit hati karena... Saya boleh cerita boleh? Izin berdiri ya. 5 menit lagi. Tutuplah ya. Hah? Lanjut. Bonus ya. Waktu itu saya mikir ya, kenapa kok saya minus 21 miliar? Dapat saya ilmu ini. Bukan karena saya nggak jago, bukan. Bukan karena nggak ada peluang, bukan karena nggak terpercaya dan bukan. Tapi karena ternyata banyak banget orang yang sakit hati karena saya. Selesai. Dan ketika itu selesai, ketika itu saya selesaikan, saya obati, Masya Allah. Ada satu cerita. Waktu itu saya punya paman. Paman saya ini adik dari ibu mertua saya. Adik dari ibu mertua. Karena umurnya masih di bawah saya 10 tahun, dia belum dapat pekerjaan, akhirnya dia kerja sama saya. Nah suatu saat ya, dia mengerjakan banyak pekerjaan dan bagus sekali pekerjaannya. Saya juga senang sama anaknya. Suatu saat saya pergi ke Bandung, ketemu seorang ustadz. Nah pada saat saya ketemu ustadz itu, dia nanya, Nas ente pergi sama siapa? Saya langsung jawab, saya ninggalin tuh paman saya yang ada di mobil. Dia nyetir gitu. Saya jawab, sama supir ustadz. Ternyata saya ngomong sama supir. Itu kebaca di mulut saya, kebaca sama paman saya itu. Padahal dia supir bukan, dia paman saya. Ternyata dia nangis di mobil. Nangis di mobil berarti dia sakit hati karena sampai kemudian akhirnya beliau meninggal dunia. Paman saya ini, tapi beliau meninggalnya bukan karena sakit hati karena saya, bukan. Tapi karena nggak sehat gitu, tapi salah satu yang kebawa dikubur itu ya sakit hati karena saya. Saya belum paham, saya masih ngurah, wah udah kita kuburkan selesai, kita baca Yasin dan seterusnya, ya tahlil dan pulanglah saya. Ya waktu itu dikuburkannya di Lampung, pas pulang ada seorang yang nanya, Pak Nas masih inget nggak? Waktu itu ketemu seorang ustadz di Bandung, Pak Nas bilang jalannya sama supir, padahal kan jalannya sama pamannya Pak Nas. Loh, kok ibu tahu? Karena dia itu, ya paman kamu itu cerita sama saya sambil nangis, nggak terima. Kenapa ibu nggak ngomong sama saya? Ya saya nggak nyangka, ya dia meninggal lebih cepat, meninggal muda gitu. Ya Allah saya nangis pada saat itu dan saya barusan dapat ilmu ini. Rezeki dititip kalau orang bahagia sama kita dan rezeki ditutup karena sakit hatinya orang karena akhirnya saya dapetin satu ayat bahwa saya sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah di dunia. Yang satu melanggar perjanjian dengan Allah. Yang ketiga adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Oke, yang pertama, yang ketiga saya nggak masuk mudah-mudahan. Tapi yang kedua, apa yang kedua? Memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan. Kalau ada orang yang sakit hati karena kita, putus. Satu lagi sakit hati karena kita, putus.
Sakit hati lagi sebelah sini, tes putus. Ibarat lampu. Putus. Apa yang terjadi? Gelap. Itulah yang terjadi pada diri saya. 21 miliar pada saat itu. Apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Saya daftar nama orang-orang yang pernah saya sakiti. Jumlahnya ribuan. Halo. Saya nggak cerita orang lain nih, saya nggak cerita orang lain. Saya cerita diri saya. Lalu setelah itu saya nggak kerja lagi Cak Majid. Nggak kerja. Untuk apa kerja orang nggak ada hasilnya? Waktu itu saya kerja nggak ada hasil. Kerja nggak ada hasil. Akhirnya saya waktu itu putus asa sebenarnya. Tapi karena kata kiai begini, oke, saya coba lihat, saya daftar itu mulai. Nah, akhirnya saya mulai mendaftar nama. Nomor satunya paman saya. Apa yang saya lakukan dengan paman saya? Orangnya nggak bisa salaman sama saya nggak bisa minta maaf sama dia. Apa yang saya lakukan? Saya sholat taubat Bapak Ibu. Khusus dosa saya kepada paman saya itu. Tapi ternyata nggak puas, hati saya masih nggak tenang. Pergi umroh, saya umrohkan dia. Umroh, ya, labbaik Allahumma umrotan an, namanya saya sebut. Saya umroh atas nama dia. Enggak puas juga. Saya tawaf atas nama dia. Saya sedekah atas nama dia. Saya sholat hajat atas nama dia. Saya sholat taubat lagi atas nama dia. Terus begitu sampai rasanya lega. Setelah lega, Masya Allah. Setelah itu ya rasanya rezeki mulai mengalir deras. Nah setelah itu udah mulai kebuka satu keran. Ya, karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima sholat taubat saya. Akhirnya yang kedua. Saya lihat nama siapa di situ. Ya pastinya nama orang tua. Nama istri, nama anak, nama konsumen, karyawan. Saya sholat taubati satu persatu. Sebenarnya sholat taubat itu kan umum saja. Anda bisa sholat taubat untuk jami'an. Semua ya Allah aku sholat taubat ya. Aku ngikutin pengajian itu Pak Nasrullah itu nggak tahu datang dari mana itu ke Nurul Falah. Pokoknya aku nurutin ya. Sholat taubat 2 rakaat untuk seluruhnya. Boleh. Tapi karena saya ini bekarat dosa saya, akhirnya saya sholati satu persatu. Sampai kecapean sendiri. Akhirnya ya udah jami'an ya Allah nawar saya. Satu perumahan saya punya waktu itu bangun beberapa perumahan. Ya Allah ini satu perumahan saya nggak bisa sholatin satu persatu. Tolong terima sholat taubat saya untuk satu perumahan ini. Untuk sholat yang perumahan yang berikutnya. Terus kemudian nama-nama orang itu saya daftarin satu-satu. Akhirnya Masya Allah ternyata subhanallah. Sekarang saya udah gak berani lagi merusak terumbu karang. Nah coba lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan, lihat kiri. Coba lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, ayo kamu. Cuma kanan kiri doang, sama belakang coba lihat. Lihat kanan kiri belakang, lihat kanan kiri belakang, depan. Lihat. Itulah rezeki Bapak Ibu semua. Coba sekarang hadap-hadapan berdua, ayo. Ayo, aduh, hadap-hadapan berdua. Coba, ayo. Ayo semua. Ayo. Hadap-hadapan berdua, salaman. Salaman berdua, jangan bertiga. Berdua, ayo coba salaman. Hadap-hadapan. Ya, hadap-hadapan. Ya, coba salaman dulu, jangan dilepas dulu. Ya. Salaman dulu ya. Nah, oke, sekarang coba Bapak lihat apa yang di depan Anda. Yang di depan Anda adalah rezeki yang dititip Allah. Ya. Allah titip rezeki di kemuliaan dan kebahagiaannya. Sekarang saya minta ya, si A, pilih si A, pilih si B. Coba pilih si A, si B. Sudah pilih A-nya mana, B-nya mana? Coba yang A siapa? Yang A coba. Yang A? Yuk, kamu yang A, kamu yang B ya. Sudah. Ya, coba siapa yang A? Harusnya setengahnya angkat tangan. Siapa yang B? Oke. Sekarang si A ya, si A ikuti kata-kata saya boleh. Si A ikuti kata-kata saya boleh. Ya. Ini udah mau selesai nih pengajian. Ya, makanya kita saling mendoakan. Salaman dulu, ya. Salaman dulu. Tangan yang kanan salaman, tangan yang kiri ngadep ke atas.
doa kepada Allah. Kita mau nyambungkan. Kalau nggak mau menatap wajahnya, boleh matanya ditutup. Si B matanya ditutup B. A matanya melihat orang yang ada di depannya. Kan yang B-nya masih tertutup toh? Ya, si A tolong lihat orang yang ada di depannya dan rasakan bahwa orang di depan Anda adalah calon rezeki yang akan ngasih duit 1 miliar kepada Anda. Oke? 1 miliar loh depan itu. Wih, mantap ini. 1 miliar loh yang depan itu, ya. Anggap 1 miliar ya. 1 miliar itu berupa kesehatan, keharmonisan, masuk surga, dapat sholawat Nabi, begitu ya. 1 miliar, depan lihat ya. Si B tutup matanya, si A lihat orang di depannya. Ya, sekarang si B tugasnya, si A tugasnya adalah doanya begini. Si A tugasnya cuma begini doang. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Aminkan doanya. Kabulkan hajatnya. Terus begitu, si B tugasnya itu. Betul ya? Oh, si A. Si B tugasnya Anda berdoa hajat Anda hari ini. Ya. Sekarang ini kita ngaji ratusan, mungkin ribu, udah lebih 1.000 orang. Nabi tadi kita sudah panggil terus, insya Allah hadir di tempat kita. Ini majelis ilmu, malaikat juga hadir. Maka si B tugas Anda sekarang berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyaknya minta sama Allah. Si A, betul ya. Tugasnya mengaminkan, ya Allah aminkan dia, cintai dia, sayangin dia, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, kabulkan hajatnya. Begitu tugasnya. Siap? Oke. Siap ya semua? Nanti gantian. Si B jadi A, si A jadi B. Ya. Bismillah, kita minta kepada Allah majelis ini menjadi majelis yang akan membuat kita ya mendapatkan hajat-hajat kita. Silakan. Si B berdoa, si A mendoakan. Silakan. B, Anda berdoa, minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, malam ini aku berharap dan memohon kepadamu ya Allah. Mungkin Anda ingin mendapatkan kendaraan yang bagus, rumah yang baik, mendapatkan anak yang soleh-soleha. Ingat, di sini ada malaikat hadir di majelis ini. Doa yang banyak malam ini. A, tugas Anda doakan orang di depan Anda. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, muliakan dia, kabulkan hajatnya, tinggikan dia. Ya Allah, tinggikan derajatnya, sayangi dia, muliakan dia, bahagiakan dia, cintai dia, muliakan dia, bahagiakan dia. Jika sudah, silakan amin bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kebalikan. A, Anda sekarang tugasnya berdoa untuk hajat Anda. B, tugas Anda mendoakan orang di depan Anda. Silahkan. Bismillah. Yang berdoa, ya Allah, hari ini aku ingin ya Allah agar aku mendapatkan keberkahan berlipat ganda darimu. Inilah hajat-hajatku, sebutkan hajat. Yang di depannya, lihat orang di depan Anda. Dia yang tadi mendoakan Anda, sekarang balas dengan doa terbaik. Balas dengan doa terbaik. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, cintai dia, sayangi dia, berkahi dia, tinggikan derajatnya. Yakin bahwa Allah mengabulkan semua doa. Jika sudah, kita akan amin bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan peluk orang di depan Anda, Bapak Ibu. Orang yang bagaimana rasanya Bapak Ibu? Sudah. Ya, tenang. Ya, lebih enak mana, doa atau mendoakan? Dua-duanya ya. Tapi kalau disuruh pilih, kalau ada rasa apa, yang mana yang Anda sebenarnya lebih senang?
Mendoakan, karena Anda nggak punya beban. Ketika Anda mendoakan orang lain, Anda nggak punya beban. Ketika Anda mendoakan diri sendiri, ada beban-beban di sana. Maka tugas Anda pulang dari sini mendoakan orang lain. Siap? Ya, sambil nyangkul, ngelihat orang, ya Allah, muliakan panenan orang itu ya Allah. Berkahi itu panennya orang. Sambil dagang jilbab, ya Allah, lakukan dagangannya orang ya Allah. Muliakan dia, mudahkan dia. Mungkin dia mau kasih anak yatim. Terus begitu. Mungkin sambil naik motor ngelihat ada orang di jalan, ada yang jualan somai, ada yang jualan soto, ada yang jualan rawon. Maka tugas Anda selepas dari sini adalah ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia. 100 orang satu hari. Siap Bapak Ibu? Saya salah orang lain yang benar. Dekati Quran. Nah, kalau dekati Quran panjang penjelasannya, tapi lebih kurang seperti itu. Terus kemudian doakan orang lain 100 orang satu hari. Kalau enggak jadi ajaib, balik lagi kita ngaji lagi bareng. Ya, tapi saya yakin insya Allah, kalau benar-benar mempraktekkan ilmunya, insya Allah ya akan dapatkan keajaiban. Siapa yang yakin katakan saya? Allahu Akbar ya. Tos kanan kiri boleh, tos kanan kiri. Anda luar biasa ya. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.